Stand up, please. Greet to our teachers. Good morning, Miss. Morning, sedang please. Thank you, Miss. Kabarnya sehat? Sehat, luar biasa, tetap semangat. Yes, yes, yes. Woo. Oke, baik semuanya sehat walafiat ya. Sebelum kita memulai mata pelajaran kita hari ini, terlebih dahulu kita menyerahkan diri kepada Tuhan. Silakan siapa yang tidak. Nah, silakan. Baik teman-teman, sebelum kita berdoa, mari kita bernyanyi. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Baik teman-teman, mari kita berdoa. Amin Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kembali bersyukur di mana Tuhan memberkati kami dari rumah di perjalanan dan sampai sekolah ini. Ya Tuhan, kami tahu dan kami sadar dari dosa pelanggaran yang kami perbuat di depanmu hari ini, baik sengaja maupun tidak sengaja. Ampunilah ya dalam kehidupan kami, agar tidak menjadi penghalang yang Tuhan, sebentar lagi kami akan memulaikan proses belajar kami yang diberikan di kami ya Tuhan. Berikan kekuatan, bukalah hati setiap pikiran kami, agar apa yang disampaikan oleh guru kami bisa berdarah untuk kami menjadi berkah di masa depan yang akan datang. Ya Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih, Ci. Tepuk tangan dulu. Sebelum mulai pelajaran, Ibu absen dulu ya. Ya, Miss. Agus mulai ya. Ada, Bu. Andreas, Oh. Andian, Oh. Angela, Hadir Miss. hadir. Citra, Hadir Miss. Daniel, Hadir Miss. Desnawati, Desni, Desri, Ewina, Hadir, Miss. Justina, Niko, Nilson, Apa? Atrisma, Apa? Sergius, Apa? Wilfred, Emilia, Citra, Eben. Baik ya. Kenapa teman-teman kalian hadir? Gak tahu. Betul nggak? Ada. Kalau kalian ketemu, bilang kadang sekolah ya. Ya, Miss. Oke. Hari ini kita akan belajar mengenai para pahlawan kemerdekaan Indonesia. Sebelumnya kita nyanyi dulu ya lagu perjuangan kemerdekaan Indonesia. Hari merdeka tanggal 17 Agustus tahun 45. Dapat? Tahu. 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama kalian masih di kandung badan, tetap setia, tetap setia membela hak Indonesia. Kita tetap setia, tetap setia membela negara kita. Baiklah, hari ini kita akan memulai pelajaran. Ibu harap kalian bersungguh-sungguh untuk mengikuti pelajaran hari ini karena pelajaran hari ini sangat menarik sekali karena kita akan belajar tentang para pahlawan. Kalian tahu nggak pahlawan siapa? Tahu. Apa pahlawan itu? Orang-orang yang berjuang. Berjuang. Orang-orang
mau panas, mereka capek-capek kerja buat mencari nafkah. Nah, kalau di Indonesia ada banyak pahlawan kan? Ada. Pahlawan. Kenapa kita bisa duduk di sini sekarang diam, tenang belajar? Karena dulu mereka berjuang melawan pahlawan, melawan penjajah dan dengan kuat dan berani, ya. Sehingga hari ini kita belajar dengan tenang. Nah, lihat ini Nogu. Kalian lihat ini apa? Serangga. Apa ini? Walid. Oh, Walid. Ini adalah gambar-gambar para pahlawan. Tidak semua, hanya sebagian, ya. Nah, lihat ini. Tahu apa ini? Tahu. Apa ini? Peta. Apa globe? Peta. Peta dunia dan juga termasuk Indonesia. Nah, di sini ada letak-letak peta dunia. Kenapa bentuknya bulat? Karena memang para ilmuwan mendeskripsikan bumi itu bulat. Ada juga yang bilang datar. Kita nggak tahu kan? Ya, soalnya kita nggak pernah mengukur bumi itu seperti apa, ya. Jadi, lihat nih ya, hari ini kita akan belajar tentang sebelum merdeka, sebelum Indonesia merdeka. Nah, di sebelum Indonesia merdeka, Nogu, Indonesia itu dibagi menjadi dua bagian. Ya, jadi negara Indonesia ini sebelum merdeka dibagi dua bagian. Ada wilayah timur dan ada wilayah barat. Nah, jadi bukan seperti sekarang ada provinsi. Ada berapa provinsi kita sekarang? 38. Kalau dulu sebelum merdeka bukan dibagi mengenai provinsi, tapi dibagi menjadi dua wilayah, timur dan barat. Jadi di bagian barat itu, ada Pulau Jawa, Pulau Sumatera dan Kalimantan. Sedangkan di timur itu mereka itu sana yang di kenapa malu-malu? Papua yang hitam manis, ya kan? Iya. Hitam manis, orangnya keriting dan orangnya ramah-ramah. Itu orang Papua itu. Jadi sebelum Indonesia merdeka itu dibagi menjadi dua bagian, wilayah timur dan wilayah barat, ya. Kemudian sebelum Indonesia merdeka itu juga ada pembagian wilayah komando. Jadi kalau sekarang setiap provinsi itu yang memimpin siapa? Setiap provinsi siapa yang memimpin? Gubernur. Kalau di daerah, Kepala desa. kalau di desa, Kepala desa. kalau dulu sebelum merdeka bukan itu yang memimpin, tapi yang memimpin, yang mengatur orang-orang di masyarakat itu adalah tentara-tentara. Tentara-tentara ini mereka itu diatur sama penjajah Belanda. Nah, jadi mereka di bawah kuasa Belanda. Jadi ada itu di Jawa, di Sumatera, di Kalimantan, ya, dan juga di Papua sana. Jadi dulu sebelum Indonesia merdeka itu orang Indonesia itu nggak bisa ngapa-ngapain dulu. Jadi kalau misalnya orang Indonesia itu melakukan sesuatu harus sesuai dengan persetujuan Belanda. Nah, di sini ada tentang BPUPKI dan PKI. Kalian pernah
PKI Nogu itu Nogu sama PKI itu adalah sebuah organisasi. Tahu kan organisasi? Tahu. Ya, perkumpulan untuk menyiapkan kemerdekaan Indonesia. Nah, kemudian, nah lihat ini. Ini siapa ini? Soekarno ya kan? Bapak Proklamator atau Presiden pertama Indonesia. Kalau istilahnya tahu. Ini wakilnya namanya Muhammad Hatta. Mereka ini termasuk pahlawan. Memang mereka tidak berperang langsung, tapi mereka bernegosiasi atau tawar-menawar sama negara lain. Jadi pakai mulut mereka tujuannya, bukan pakai tenaga, supaya Indonesia merdeka. Kalau ini bukan Walid ini ya. Memang tampaknya kayak Walid, tapi ini namanya Tuanku Imam Bonjol. Ayo sebut. Tuanku Imam Bonjol. Nah, ini nama pahlawannya Nogu, Tuanku Imam Bonjol. Jadi kalau kalian lihat nanti ya, entah kalian ke kota atau gimana kalian lihat gambar seperti ini, jangan bilang ini Walid. Walid nak Dewi Boleh. bukan Walid ini. Ini namanya salah satu pahlawan Indonesia yang berperang. Ini TNI dia Nogu, panglima perang ini. Nah, itu dia tugasnya waktu sebelum Indonesia merdeka itu berperang. Nah, pade-pade. Hebat orang ini, namanya Tuanku Imam Bonjol. Ini tahu juga. Nah, ini namanya Bung Tomo. Bung Tomo. Namanya Sutomo. Dia dipanggil Bung. Kenapa dia dipanggil Bung? Karena dia semangatnya semangat anak muda, berapi-api. Kalau jadi ini ya, dia itu ya. Kalau bicara, kalau berorasi, mau nyala-nyala. Nah, jadi kalau dia ngasih semangat, dia ini panglima. Panglima ini artinya ketua kapten ya. Jadi kalau misalnya ada pasukan yang mau menyerang penjajah, serbu. Itu dia menyala-nyala, berapi-api. Makanya jadi kalau misalnya kalian pernah mendengar pertempuran di Bandung, Lautan Api, tahu kalian itu kan? Halo, halo Bandung. Ada di lagunya itu Lautan Api. Nah, itu ada perperangan di Bandung waktu itu sampai terbakar-bakar kota Bandung. Nah, itu dia itu salah satu yang memimpin pasukan Indonesia. Nah, jadi mereka melawan penjajah. Jadi berterima kasih ya kalian sekarang ini. Ini tahu kalian ini? Tahu. Siapa? Kartini. Nah, Ibu kita Kartini. Ini Nogu salah satu pejuang perempuan. Memang dia tidak berperang Ibu Kartini, tapi dia secara formal berbicara untuk memperjuangkan hak-hak wanita. Dulu perempuan-perempuan kalian dan seperti ibu ini nggak boleh ke sekolah, nggak boleh tampil depan umum, tidak boleh bekerja. Adanya di dapur dan di kamar. Nah, sekarang kita bebas mau menempuh pendidikan tinggi, mau bekerja di pemerintahan boleh. Berkat perjuangan ibu kita Kartini. Oke, kita lanjut ya. Sekarang ada nggak yang mau ditanya? Nggak ada. Ibu mau kalian bentuk kelompok dan kalian diskusikan nanti hasil diskusi kalian tentang yang pelajaran yang ibu berikan hari ini. Lalu kalian tampilkan di depan ya. Ini satu kelompok. Silakan. Baik, sudah bisa kita tampilkan hasil diskusinya? Bisa. Oke, ibu mulai dari kelompok 1, silakan. Ya. Inilah hasil diskusi kami. 1. Pada masa pemerintahan Jepang, Indonesia dibagi menjadi 2 wilayah, yaitu wilayah timur dan wilayah barat. Betul ya.
nggak? Tidak ada ya. Oke, sekarang kita dengar hasil diskusi kelompok 2. Silakan. Hasil dari diskusi kami, BPUPKI adalah kepanjangan dari Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Bagus sekali. Ada pendapat yang beda? Tidak ya. Silakan kelompok 3. Hasil diskusi kelompok kami adalah kami memahami bahwa maksud dan tujuan dibentuknya DPUPKI adalah untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Bagus ya, Ibu Sonal semuanya menyampaikan hasil pendapat. Sekarang kembali di tempat masing-masing. Ya. Jadi kesimpulannya hari ini, kemerdekaan Indonesia itu dapat kita raih berkat perjuangan para pahlawan. Jadi kalau misalnya para pahlawan kita dulu nggak berjuang untuk kita nggak bakalan dapat belajar dengan tenang dan hidup dengan tenang hari ini. Jadi sesekali mari kita berterima kasih dan berdoa untuk para pahlawan. Semoga jasa mereka diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oke, sebelum Ibu tutup pelajarannya ada yang mau ditanya? Iya. Kalau begitu Ibu kasih tugas, silakan kerjakan di rumah dan diskusikan dengan orang tua ya. Yes. Ya, nomor 1. Ya. Lihat ya, ini nanti kalian tanya sama orang tua kalian atau kalian cari di buku atau di internet. Pelan-pelan nulisnya soalnya ini bahasa Jepang. Dokuritsu Junbi Inkai disebut juga sebagai titik. Nanti kalian tanya atau kalian lihat di internet ya. 2. Dalam pidato tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno mengatakan bahwa dasar negara Indonesia merdeka adalah titik. Nah, cukup itu aja. Jadi, minggu depan Ibu periksa. Oke, itu aja mata pelajaran kita hari ini. Ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Mari kita tutup dengan doa. Silakan. Siapa yang mau mimpin doa? Ya, silakan kita. Teman-teman, sebelum kita berdoa, kita mulai. Sayang kita ada di sini, tetapi kita satu. Di dalam Tuhan tidak ada yang putih, tidak ada yang hitam. Kita bersaudara di dalam Tuhan karena kita percaya. Yesus Tuhan, Yesus Raja, Maha Kuasa. Hosana bagi Tuhan, Haleluya. Hosana bagi Tuhan, Hosana bagi Tuhan, Haleluya. Dan kami segala kegelapan yang mungkin mengambil sedikit mata pelajaran kami pada hari ini, kami usikan Amin. Terima kasih sudah bertangan. Ya, baiklah, anak-anak, silakan bersama bukunya. Kita akan bertemu minggu depan. Selamat